Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ija Rahmia, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022, jurusan Bahasa Indonesia IPIP Studio Milania. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi menulis teks deskripsi sesuai struktur pada unit kerja saya di SMP Negeri 1 Sagalaherang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini dilancarkan, dimudahkan, dan memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, silakan untuk KM dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam memberi ilmu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek nih kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Hadir. Tidak ada yang tidak masuk ya? Alhamdulillah kalau begitu ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga diberi kemudahan dalam mempelajari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini, apa sih tujuannya? Yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model PJBL, Project Based Learning, berbantuan visual terkait teks deskripsi. Jadi kalian itu nanti diharapkan bisa atau mampu membuat teks deskripsi sendiri gitu ya. Paham ya? Nanti dengan langkah-langkahnya seperti apa? Karena kalian sudah dibekali kan sebelumnya ya dengan pembelajaran teks deskripsi ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi lah teks deskripsi itu seperti apa ya, karena sering dibahas ya di kelas. Nah, untuk itu coba sebelumnya untuk mengingat kembali nih materi yang sudah kalian pelajari, apa itu yang disebut deskripsi? Ya, silakan Amara. Teks deskripsi adalah kisah menggambarkan secara rinci lengkap suatu objek sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan objek yang digambarkan oleh penulis. Nah, itu ya. Jadi teks deskripsi itu menggambarkan objek ya kepada pembaca seolah pembaca itu melihat gitu ya, mendengar dan bisa merasakan apa yang ditulis oleh si penulis gitu ya. Kemudian lihat tampilan berikutnya. Sebelumnya Ibu ingin nih memberikan kalian permainan. Kira-kira ada yang bisa menebak tidak gambar ini? Apa? Jambu batu. Apa alasannya? Jam, ada kata bu dengan, nah kalau digabungkan jadi, nah berarti pintar ya, kalian sudah langsung respon ya dengan sebuah gambar. Kemudian kita lanjutkan nih. Nah ini ya yang tadi Amara sebutkan ya, teks deskripsi itu menggambarkan secara terperinci ya sebuah objek gitu ya. Jadi seakan-akan pembaca itu bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan. Selanjutnya, apa sih tujuannya? Teks deskripsi itu untuk apa tujuannya? Nah ini ya tujuannya ketika kalian nanti membuat teks deskripsi, itu tujuannya supaya memberikan apa ya kepada pembaca ya, memberikan suasana biar mereka tahu gitu ya apa yang kita buat itu, apa yang kita tulis itu si pembaca bisa merasakan gitu ya, bisa melihat dan mendengar. Nah, struktur nih, ada yang tahu kira-kira struktur karena berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu menulis teks deskripsi sesuai struktur teks deskripsi. Ada yang bisa menyebutkan struktur teks deskripsi apa saja? Siapa? Nadila. Siapa? Meli. Apa saja, Meli? Identifikasi. Deskripsi bagian. Kesimpulan atau kesan. Nah, itu ya. Ini nih, struktur. Nah, lihat. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3, identifikasi, apalagi
deskripsi bagian, dan simpulan. Teks struktur ini yang akan kalian gunakan nanti dalam membuat sebuah teks ya, teks deskripsi. Bisa dipahami? Ya. Kemudian nih ada langkah-langkahnya. Nah, ini penjelasannya ya sudah dibahas kaidah kebahasannya. Nah, kaidah kebahasannya kalian hanya memerinci saja. Memerinci sebuah objek ya. Nanti kalian buat sesuai dengan hasil karya kalian masing-masing. Nah, ini contohnya gitu ya. Misalkan ayahku orang yang kuat gitu ya. Ayahku orang yang kuat, kuatnya di mana gitu ya. Kuatnya di mana coba kira-kira? Tak pernah menunjukkan lelah gitu ya, itu kan kuat ya, tak pernah menunjukkan lelah. Kemudian walaupun seharian bekerja, ayah tuh tidak pernah lelah gitu, wajahnya tetap ceria gitu ya, tetap senyum. Sampai di rumah juga ia membantu ibu menyiapkan makan malamnya gitu ya. Nah, kemudian ini ada video nih. Sebelumnya akan ibu tayangkan sebuah video ya. Sebelum ke video berarti kalian harus tahu dulu langkah-langkah menyusun sebuah teks deskripsi ya. Pertama, perhatikan. Menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan membuat judulnya gitu ya. Jadi subjeknya itu ditentukan dulu siapa atau apa gitu ya. Nah, kemudian membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Jadi dirangkai dulu tuh kalimat per kalimat sebelum dibuat sebuah paragraf gitu ya. Kemudian mencari data, apa saja sih datanya yang akan kita perlukan dari objek tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir menata kalimat. Jadi disambung-sambungkan kalimat demi kalimat yang tadi kalian kumpulkan ini dalam kerangka itu nanti digabungkan menjadi sebuah paragraf. Paham ya? Nah, kemudian Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian dengarkan. Yang menjaga di dalam hidupku, kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah sebagai penumpang dalam hidupku, kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah saat aku kehilangan. Jika aku telah jauh darimu. Nah, ini ya hasil video yang kalian saksikan ini. Mengapa Ibu menayangkan sebuah lagu? Mungkin kalian bertanya ya, mengapa Ibu memberikan sebuah lagu gitu, tidak video apa gitu ya, yang seperti sebelum-sebelumnya sudah Ibu tayangkan ya. Pada pertemuan kali ini, kalian ditugaskan untuk menulis sebuah teks deskripsi dengan tema ayah gitu. Tentang judul boleh kalian bebas ya, sesuai diskusi kelompok masing-masing ya. Mau ceritakan apa tuh tentang sosok ayah gitu. Apakah ayahku seorang yang hebat, atau ayahku seorang pahlawan gitu ya, atau ayahku idolaku gitu. Karena idola laki-lakinya cuman ayahku gitu. Ya, silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Nanti setelah selesai dengan kelompoknya berdiskusi, dipresentasikan ya ke depan. Silakan kalian bekerja dengan kelompok masing-masing ya.
Sudah ya, selesai. Sudah lebih dari 15 menit nih. Jadi silakan. Siapa yang mau lebih dulu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Maulida mau tampil lebih dulu? Silakan. Sebutkan dari kelompok apa. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rizky Febrianti, perwakilan dari kelompok novel. Akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kami. Kelompok kami membuat teks deskripsi berjudul Ayahku Inspirasiku. Ayahku bernama Mustafa, ayah berpose sedang, berumur 55 tahun. Rambutnya sudah beruban, wajahnya bulat dengan alis tinggi seperti sumber berdiri. Kulitnya sama matang, ayahku bukan siapa-siapa, beliau bukan seorang abdi negara, bukan seorang pengusaha, bukan juga seorang pegawai negeri sipil. Tetapi beliau hanyalah seorang pedagang kecil di pasar. Pedagang yang hanya meraup untung yang sangat kecil untuk dibawa pulang ke rumah. Tapi dengan usaha kerasnya, beliau bersyukur bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus. Walaupun hanya lulusan SMA, tapi aku sangat bersyukur dengan kerja keras dan usaha dari beliau. Ayahku seorang pekerja keras, bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan seorang yang membuat hidupku lebih berarti. Masa kecilku sungguh bahagia, segala yang aku inginkan selalu dituruti. Kemanapun aku selalu diajak, beliau sosok yang begitu tulus mencintai keluarganya. Beliau adalah seseorang yang berjasa dalam kehidupanku. Beliau mempunyai banyak cara untuk membahagiakan keluarganya. Begitu banyak kisah yang diceritakan kepadaku, hingga akhirnya aku tahu bagaimana kerasnya hidup. Beliau selalu memberikan nasihat dan motivasi agar aku jangan terlena dengan indahnya dunia. Sampai lupa untuk bersyukur meskipun beliau agak marah, tapi sangat menyayangiku. Sayang dimarahinya karena sebuah kesalahan yang aku perbuat, tapi amarahnya hanya sebatas hari itu saja. Beliau bukan seorang pendendam. Beliaulah ayahku, ayah yang sering menceritakan kepada teman-temanku, ayah yang sering aku banggakan karena kepribadiannya yang tangguh dan dalam menjalani kehidupan ini. Ayah yang sungguh luar biasa, ayahku adalah seorang yang menginspirasi hidupku. Begitu banyak pengalaman yang beliau bagikan kepadaku, mulai dari cara bagaimana untuk tetap bertahan hidup walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Ayahku seorang pekerja keras, tanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Oh, nanti dulu. Itu perinciannya ya. Perinciannya silakan dibaca dulu. Ayahku seorang pekerja keras, tanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Beliau begitu tulus mencintai keluarganya. Udah, selesai. Demikianlah presentasi saya perwakilan dari kelompok novel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, mengungkapkan perasaannya tentang ayah itu sudah menjiwai ya. Selanjutnya, silakan kelompok mana? Ayah, kelompok apa? Nadila kelompok dongeng. Strukturnya satu-satu ya dibaca, identifikasi dulu, disebutkan ya. Deskripsi bagiannya. Udah, perhatikan. Silakan perhatikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Rahayu, perwakilan dari kelompok dongeng, akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kami. Kelompok kami membuat teks deskripsi yang berjudul Ayahku Pahlawanku. Identifikasi. Mansyur adalah nama ayahku. Ayah berpostur sedang, berumur 53 tahun. Meskipun ayahku sudah tidak muda lagi, namun tetap saja memiliki wajah yang sangat tampan. Rambut yang hitam lurus meskipun kini sudah ada beberapa helai uban. Namun bagiku itu bukanlah suatu masalah. Ayahku memiliki senyum yang sangat indah, mata yang bulat meskipun hidung pas-pasan. Wajah ayahku sangatlah meneduhkan hati. Ayahku hanyalah seorang pedagang kecil. Keluargaku bukanlah keluarga yang serba ada. Namun ayah selalu memberikan kepada anak-anaknya yang terbaik dan beliau sangat kaya akan kasih sayang. Deskripsi bagian. Ayahku sosok lelaki tangguh dan tegas yang dengan ikhlas menggerakkan seluruh tenaganya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Ia mengajarkanku kebaikan, menjelaskan tentang makna kehidupan, dan mendidikku dengan penuh kasih sayang. Ayahku
Bagiku sosok pahlawan yang tidak kenal lelah, tidak kenal capek, hujan, badai maupun panas ia lalui untuk mencari nafkah demi keluarganya. Walaupun terkadang ayahku cuek terhadapku, akan tetapi di balik sikap cueknya terhadap tersimpan kelembutan yang begitu besar. Ayah itu sangat istimewa, lebih istimewa dari apapun di dunia ini. Hanya sosok ayah yang menjadi panutan. Ayah tidak pernah mengeluh di depan keluarganya. Saat sakit pun ia masih terlihat tegar dan semangat walaupun sesungguhnya semua itu demi kebahagiaanku dan keluarga. Kesimpulan atau kesan. Ayah mengajarkanku untuk tak menyerah dalam melakukan sesuatu. Teringat dalam memoriku banyak kenangan bersama ayah yang menyiratkan kasih sayangnya begitu besar kepadaku. Aku sangat bersyukur memiliki ayah seperti ayahku. Bagiku, ayah merupakan seseorang yang sangat berjasa dalam hidupku. Terima kasih ayah untuk segalanya. Kalimat perincian. Beliau selalu mengajarkanku kebaikan, menjelaskan tentang makna kehidupan, dan mendidikku dengan penuh kasih sayang. Beliau tidak pernah mengeluh di depan keluarganya. Demikianlah presentasi saya, perwakilan dari kelompok dongeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengungkapkan sosok ayahnya. Dan satu lagi kelompok jadi silakan. Oke, dulu kelompok apa? Silakan perhatikannya. Presentasi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ismaya, perwakilan dari kelompok cerpen. Akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kami. Kelompok kami membuat teks deskripsi yang berjudul Ayahku Orang yang Hebat. Ayahku identifikasi. Ayahku bernama Yusuf. Ayah berumur 52 tahun, tetapi tubuhnya masih bugar dan wajahnya seperti orang Arab dengan alis mata yang tebal, mata yang indah dan tajam, hidung mancung, dan rahang yang sempurna. Kulit ayahku sawo makam dengan kumis tipis yang membuatnya tampak manis. Rambutnya hitam, bergelombang dan rapi. Ayah memiliki tinggi sekitar 178 cm dan berat badan yang proporsional. Ayahku sangat suka berolahraga sehingga tubuhnya sangat tegap dan kulitnya yang kencang. Olahraga yang paling disukai ayah adalah badminton. Beliau selalu mengajakku saat latihan. Beliau sangat hebat dalam bermain badminton. Deskripsi bagian. Ayahku seorang kepala keluarga yang penyayang tetapi tetap tegas demi kebaikan anak-anaknya. Beliau selalu menerapkan aturan yang tegas. Saat kami melanggar, kami akan mendapatkan hukuman. Begitupun sebaliknya, saat kami disiplin, ia akan memberikan kami hadiah. Profesinya sebagai pilot yang menjadikan ayah disiplin dan tegas. Oleh karena itu, beliau sering berpakaian yang rapih. Aku sangat suka saat melihat beliau menggunakan seragamnya, terutama kemeja putih yang membuatnya tampak lebih gagah. Beliau adalah sosok penyabar, bertanggung jawab, rela melakukan apa saja demi keluarganya. Beliau adalah sosok yang tidak pantang menyerah. Kesimpulan atau kesan, ayah adalah sosok lelaki yang paling hebat dari sekian banyak laki-laki lainnya yang pernah kukenal. Walaupun terkadang aku menjadi anak yang nakal, terkadang melanggar aturannya, beliau pasti memaafkan sambil memberi nasihat. Ayah, kau yang terbaik yang kupunya. Tetaplah panjang umur, sampai kelak aku bisa membahagiakanmu. Aku sangat menyayangi ayahku. Kalimat perinciannya adalah, beliau selalu menerapkan aturan yang tegas. Saat anak-anaknya melanggar, diberikan hukuman. Begitu juga sebaliknya, saat anak-anaknya disiplin, beliau akan memberikan hadiah. Demikianlah presentasi saya, perwakilan dari kelompok cerpen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat semuanya sudah memberikan presentasi hasil diskusi teman-temannya ya. Nah, dari sekian banyak presentasi dari beberapa kelompok tadi, jadi bisa disimpulkan ya, hasil diskusi kalian itu
menceritakan sosok seorang ayah. Nah, Ibu mau bertanya nih, apa kira-kira yang kalian ungkapkan dari sosok seorang ayah itu, terutama berhubungan dengan fisik sifat ayah? Coba ada yang tahu? Baik, ya, ayah itu kemudian nah itu ya, ayah kelompok Septi itu katanya walaupun sudah berusia tapi tetap gagah gitu. Itu kebanggaan kita ya terhadap sosok seorang ayah. Apalagi kira-kira kesimpulannya dari hasil menulis teks deskripsi tentang ayah tadi? Coba kelompok Intan, apa? Oh, itu menceritakan tentang fisiknya ya. Alis ayahku tuh tebal gitu ya, seperti orang Arab mungkin ya. Orang India juga tebal-tebal ya, bagus ya. Apalagi menggambarkan sosok ayah kelompok ini? Ayahku sosok seorang pekerja keras, ya, sebagai kepala keluarga ya tentunya ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk keluarganya, menafkahi keluarganya ya. Kita terharu ya dengan tema ayah seperti ini ya. Jadi ada rasa bangga, terharu gitu ya. Jadi kapan lagi kita membahagiakan ayah kita ya, orang tua kita itu ya, dengan mengungkapkan perasaan kita ya di dalam menulis sebuah teks ya, terutama teks deskripsi. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita akan merefleksi ya. Apa merefleksi? Mengulang kembali ya, mengulas kembali apa yang sudah kita bahas hari ini ya. Kalian tadi tentunya sudah menulis sebuah teks deskripsi ya berdasarkan apa? Struktur ya. Nah, coba Ibu mau bertanya nih, kira-kira apa yang digambarkan dari isi teks deskripsi itu dari bagian identifikasi? Berarti ada di urutan pertama ya. Apa kira-kira yang tadi kalian buat? Intan, kelompok Intan. Ayahku memiliki alis mata yang tebal, mata yang indah dan tajam, hidung mancung dan rahang yang sempurna. Nah, itu dari bentuk fisik ya disebutkan bahwa ayahku tuh rahangnya sempurna gitu ya. Berarti bagus ya. Kemudian tadi apa? Hidung mancung. Hidungnya mancung ya. Ada lagi yang lain? Septi, identifikasi dari kelompok ini tadi membuat teks deskripsinya apa? Ayahku tetap gagal walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Aku tetap gagah katanya walaupun usianya sudah tidak muda lagi ya. Berarti apalagi masih mudanya, sangat tampan mungkin ya. Terus ada lagi satu lagi Septi bisa disebutkan? Ayahku memiliki hidung yang mancung, badan tegap dan dada yang menunjukkan. Badan yang tegap dan dadanya bidang. Ini ya atletis mungkin ya badannya. Nah, ini yang di bagian struktur identifikasi ya. Kemudian yang di bagian deskripsi bagian, ada yang mau memberikan kesimpulannya dari hasil diskusi tadi? Andini. Ayahku seorang pekerja keras ya untuk keluarganya. Kita melihat video motivasi ya, supaya kalian lebih semangat hidup gitu. Tidak loyo, tidak putus asa gitu ya, tidak malas. Ya, silakan kalian lihat tayangan videonya. Ya. Nah, sebelumnya menutup pertemuan ini, mari kita tutup dengan doa ya. Silakan untuk berdoa di akhir pembelajaran ini. Silakan dipimpin oleh KM. Silakan.